Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Semoga video yang saya tampilkan ini dapat menambah pengetahuan kita semua dan tentunya menjadi manfaat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu pelajaran di perguruan tinggi, yaitu mengenai tentang mata kuliah kurikulum PAUD. Namun sebelum kita masuki lebih lanjut lagi, ada baiknya teman-teman tidak lupa untuk mendukung video saya ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share untuk perbaikan video-video saya ke depannya dan tentunya lebih bermanfaat lagi. Pada kesempatan kali ini, kurikulum PAUD akan saya bagi menjadi 4 konten yaitu konsep dasar kurikulum, kurikulum anak usia dini, konsep dasar bahan belajar anak usia dini, di mana masing-masing konten ini akan berada di video yang berbeda pula. Pada kesempatan kali ini saya hanya membahas mengenai konsep dasar kurikulum di video ini. Adapun konsep dasar kurikulum yang akan saya bahas, yang pertama adalah definisi dari apa sih kurikulum dan peranan kurikulum, fungsi dari kurikulum, pendekatan dari kurikulum, dan determinan dari kurikulum itu sendiri. Kita masuk ke definisi kurikulum. Istilah kurikulum itu berasal dari dua kata, yaitu kurir dan kurere, di mana kurir itu artinya adalah pelari dan kurere adalah tempat berpacu. Pada awalnya itu digunakan dalam dunia olahraga, yang kemudian diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start hingga finish untuk memperoleh medali, yang kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan. Imran Fauzi pada tahun 2013 dalam bukunya mengemukakan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran atau subjek lokal yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan, di mana penghargaan itu berupa sebuah ijazah. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kurikulum ini mengandung dua sub pokok yang sangat penting, atau dua pokok bagian yang penting, yaitu pokok pertama adalah adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan yang kedua itu adalah tujuannya untuk memperoleh ijazah. Dengan demikian, implikasinya terhadap praktik pengajaran yaitu setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Maksudnya adalah seorang siswa itu benar-benar harus menyerap keilmuan dari seorang gurunya, dan seorang siswa juga harus memandang seorang gurunya itu adalah seseorang yang sangat istimewa. Artinya istimewa ini adalah apa yang guru itu lakukan atau apa yang guru itu contohkan, itu si siswa ini harus benar-benar menirunya, karena guru di mata siswa pada kurikulum ini adalah hal yang sangat spesial, seseorang yang sangat spesial, sehingga nanti ada ujian. Nah, keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran tersebut dikuasainya, dan biasanya disimbolkan dengan skor yang diperoleh setelah ujian atau tes. Ini menurut Fauzi pada tahun 2013. Nana Saudi Sukma Dinata pada tahun 2005 juga mengemukakan bahwa kurikulum itu bisa ditinjau dari 3 dimensi, yaitu ditinjau sebagai ilmu, ditinjau sebagai sistem, dan ditinjau sebagai rencana. Ditinjau sebagai ilmu di sini maksudnya adalah dikaji konsep, asumsi, serta teori-teori. Misal, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh
matematika, misal pelajaran matematika, maka yang diambil itu kita cari tahu dulu apa tuh pelajaran matematika semuanya. Setelah semua tercakup oleh satu kumpulan isinya matematika semua, atau kita cari bukunya matematika, kita cari semua dari buku semua, pokoknya semua. Kemudian ditinjau, kemudian selanjutnya adalah dimensi sebagai sistem, di mana dimensi ini nanti akan menunjukkan komponen kurikulum. Setelah kita tadi dari sebagai ilmu ya, setelah kita merangkum semua pelajaran matematika, ternyata dalam ke dimensi sistem itu kita tercacah lagi. Oh, ternyata matematika ini untuk AUD. Oh, ternyata matematika ini untuk kelas KB, atau oh ternyata matematika ini untuk kelas TK. Jadi tercacah dengan rapih gitu, sehingga akan menentukan sebagai rencana, dimensi sebagai rencana. Setelah itu baru disusun matematika untuk KB ini, matematika untuk AUD ini, matematika untuk TK berhitung dan ini gitu. Jadi awalnya sebagai ilmu itu kita mengumpulkan semua pelajaran matematika, dan kedua sebagai sistem ternyata dipilah lagi. Oh, ini matematika untuk pendidikan kelas umur di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun gitu. Dan baru direncanakan ternyata seperti ini kumpulan-kumpulan untuk 5 tahun. Itu menurut dari Sukma Dinata, Nana Saudi Sukma Dinata. Dengan demikian, Fauzi 2013 atau Imran Fauzi dalam bukunya tahun 2013 mengemukakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan, dan cara penyampaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Jadi sesuai dengan kemampuan daerah. Kurikulum yang dilaksanakan di pihak PAUD merupakan rangka untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi, baik psikis dan fisiknya, yang meliputi moral, nilai agama, emosi, kognitif, bahan fisik, bahasa fisik, motorik, kemandirian, dan lain-lainnya. Nah, sebelum itu semua, Nana Saudi juga pada tahun 97 sudah mengemukakan. Kan tadi kan ada yang sebagai ilmu, dimensi sebagai ilmu, dimensi sebagai sistem, sama dimensi sebagai rencana. Nah, Nana Saudi pada tahun 97 juga sudah mengemukakan bahwa kurikulum juga sebagai suatu substansi. Substansi ini maksudnya adalah rencana, suatu sistem, dan suatu bidang studi ini suatu keilmuan. Jadi sama sebenarnya. Jadi Nana Saudi ini sudah mengemukakan pada tahun 97, udah lama gitu loh. Kurikulum seperti ini tuh konsepnya tuh sudah lama. Jadi keilmuannya dulu, terus tercacah, kemudian baru direncanakan, itu sudah lama. Adapun peranan kurikulum itu terbagi menjadi 3, yaitu peranan kurikulum sebagai konservatif, peranan kurikulum sebagai kreatif, dan yang ketiga peranan kurikulum sebagai kritis dan evaluatif. Peranan konservatif di sini lebih menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana warisan budaya pada generasi muda. Maksudnya di sini adalah seorang guru pasti dapat ilmunya dari gurunya, sehingga keilmuannya itu ya berasal dari masa-masa yang lalu gitu loh, paham? Jadi guru itu mewariskan ilmunya kepada generasi yang muda, sehingga ya itu tadi, maka daripada itu siswa harus memberikan perhatian yang istimewa kepada gurunya, karena dia harus meniru seorang guru agar dia bisa juga agar si siswa ini juga bisa mewariskan lagi ke generasi mudanya. Seperti itu contohnya. Jadi maksudnya di sini mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya. Jadi guru itu juga sebenarnya dapat dari gurunya gitu, sehingga dia harus mewariskan terus menerus. Paham ya maksud saya?
seorang guru pasti akan mendapatkan ilmunya dari gurunya, dan dia wajib untuk mewariskan kepada generasi mudanya atau ke siswanya. Sedangkan siswanya kita sebagai sudut pandang siswa itu harus menerima guru itu hal yang seorang yang spesial, seorang yang istimewa. Jadi apa yang dia lihat itu harus dia tiru, dia amalkan untuk kehidupan sosialnya. Kemudian akan dia tularkan atau akan dia wariskan ke siswanya lagi. Si siswa menularkan ke siswa, si siswa mewariskan ke siswanya lagi. Kemudian peranan kurikulum kreatif. Dari katanya aja sudah kreatif, artinya perkembangan kan semakin lama semakin maju, zaman semakin lama semakin maju, sehingga kurikulum pun juga seperti itu. Artinya kurikulum itu semakin lama akan selalu mengalami perubahan, sehingga dimana kurikulum itu bersifat menciptakan atau berkembang dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan masa mendatang. Jadi kurikulum itu pasti akan terus berubah sesuai dengan keadaan zamannya. Peranan kurikulum kritis dan evaluatif. Nah, ini kritis dan evaluatif ini kita harus menilai dan memilih nilai budaya yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi penekanan pada unsur berpikir kritis. Jadi pada kritis dan evaluatif ini adalah suatu lebih menekankan untuk menilai dan memilih. Jadi mana yang benar dari budaya yang sebelumnya, mana yang benar. Misal ya pokoknya dia menilai dan memilih nilai budaya yang akan diwariskan. Misal nggak sesuai dengan budaya saya, maka ya jangan diikuti, jangan diajarkan. Jadi harus sesuai dengan kurikulum yang kita lebih berpikir kritis, ini baik atau tidaknya suatu kurikulum. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ini menurut buku dari Imron Fauzi pada tahun 2013, fungsinya terbagi menjadi 6, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, yang terakhir itu fungsi diagnostik. Fungsi penyesuaian maksudnya di sini adalah mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya, di lingkungannya. Dan fungsi integrasi maksudnya adalah kurikulum itu sebagai alat pendidikan yang harus mampu untuk menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Nah, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Dan fungsi kurikulum diferensiasi, yaitu kurikulum harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa, sehingga setiap siswa itu memiliki perbedaan baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Ini fungsi persiapan, pemilihan, dan satu lagi apa itu? Diagnostik. Fungsi kurikulum persiapan di sini maksudnya adalah bahwa kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Kurikulum diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya karena suatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Ini yang agak berat ya. Jadi untuk fungsi pendidikan itu adalah dia
harus siap. Artinya kalau kurikulum ini harus mempersiapkan semisalnya dia itu tidak bisa lanjut untuk pendidikan yang lebih lanjut, dia harus siap dengan kehidupan yang benar-benar real, benar-benar nyata. Dan tapi di samping itu juga dia harus bagaimana bisa pokoknya sebagaimanapun harus mampu kalau bisa itu untuk melanjutkan kurikulum ini, kalau bisa siap untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Fungsi kurikulum yang kelima adalah fungsi sebagai pemilihan, yaitu kurikulum harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Jadi kita harus mengikuti siswanya mau suka pelajaran yang mana. Dan fungsi kurikulum yang terakhir adalah sebagai diagnostik. Kurikulum ini harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi serta kelemahan yang dimilikinya. Diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Ya, mungkin sampai sini dulu pembahasan mengenai konsep dasar kurikulum yang dapat saya berikan. Semoga dapat menambah pengetahuan kita. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk tetap terus dukung video saya dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar semua pengetahuan yang didapatkan dari video ini tidak berhenti di teman-teman saja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.